Seringkali menghadapi Saul-Saul dalam hidup kita, kita dengan terlalu cepat tergoda untuk membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki juga. Bahkan tidak jarang kita membalas orang, kita bukan cuma balas, tapi balas sekalian bunganya. Orang kasih dua makian, kita balas dengan bunga 100%. Maka kita membalas orang lebih daripada yang seharusnya. Banyak orang melakukan pembalasan model seperti Lamek dalam kitab Kejadian. Memangnya Lamek bagaimana? Kejadian 4, 23, 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Perhatikan apa yang terjadi. Orang itu cuma melukai Lamek, tapi Lamek membalas dengan membunuh. Seimbang? Tidak. Ini balas sekalian bunga. Terus orang itu dia memukul aku sampai bengkak. Tapi Lamek membunuhnya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa luka dibalas nyawa, bengkak dibalas nyawa. Perhatikan juga kata-kata Lamek di ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Maksudnya apa? Begini, Kain kan bunuh Habel. Waktu Kain bunuh Habel, Tuhan akhirnya hukum Kain. Waktu Tuhan hukum Kain, Kain bilang hukumanku ini terlalu besar. Coba lihat Kejadian 4, 13, 15. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentu akan bunuh aku. Kain takut. Pasti siapa yang ketemu aku akan bunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Siapa bunuh Kain, dapat balasan dari Tuhan 7 kali lipat. Lalu Lamek bilang, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, Lamek 77 kali lipat. Maksudnya Lamek apa? Perhatikan baik-baik. Yang bunuh Kain, Tuhan akan balas 7 kali lipat. Tapi jangan ada yang korek-korek Lamek. Berani ada yang korek Lamek, bukan Tuhan yang balas, Lamek yang akan balas. Lebih dari Tuhan. Tuhan hanya balas 7 kali. Lamek 70 kali 7 kali. Dengan kata lain begini, Lamek mau bilang, karena konteksnya ini kan menunjukkan bahwa manusia mulai berdosa, terus berdosa. Mulai dari dosa Kain bunuh Adam dan Hawa, menyusul tambah jahat lagi, Kain bunuh Habel, tambah jahat lagi. Manusia memberontak lawan Allah. Dengan kata lain, untuk pembunuhan Kain, Tuhan Allah hanya balas 7 kali saja. Tapi jangan coba-coba dengan Lamek. Ya. Lamek sendiri akan balas. Bukan Tuhan yang balas. Lamek yang akan balas lebih hebat daripada yang Tuhan balas. Kalau Tuhan cuma balas 7 kali lipat, Lamek akan 77 kali lipat. Berarti saudara-saudara, di sini pembalasan, semangat, api dendam dikobarkan oleh Lamek untuk membalas orang, kejahatan orang lebih daripada kejahatannya. Jadi bayar pokok sekalian bunga. Ada banyak kecondongan pada zaman itu. Orang jahat 5 dibalas 10. Orang bikin jahat 10 dibalas 20. Ini menjadi tidak adil.
untuk mencegah pembalasan yang lebih daripada yang seharusnya, Tuhan lalu melalui Musa mengeluarkan satu hukum yang namanya hukum lex talionis. Apa itu hukum lex talionis? Hukum lex talionis ini yang tercatat di dalam Keluaran 21, 23 sampai 25. Engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jangan bengkak ganti nyawa. Imamat 24 ayat 20. Patah ganti patah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Ini bukan hukum untuk balas dendam, bukan. Ini hukum yang diberikan bukan untuk masalah dendam pribadi, bukan. Ini adalah hukum yang harus diterapkan di pengadilan. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam pengadilan, pengadilan harus memberikan hukuman yang betul-betul adil. Jadi kalau mata, ya ganti mata. Kalau kaki, ganti kaki. Kalau patah, ganti patah. Jangan lu punya kaki patah, lu balas orang dengan kaki putus. Itu berarti lu melampaui yang seharusnya. Itu berarti bahwa hukum harus adil. Dosa kecil, balasannya kecil. Dosa besar, balasannya besar. Itu hukum dalam pengadilan. Tidak boleh diterapkan pada urusan pribadi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu robohkan gigi saya satu, saya robohkan gigi kamu satu juga. Bukan itu maksudnya. Karena itu Yesus lalu di dalam ajarannya tentang hukum Taurat, dia memberikan penafsiran yang lebih dalam, yang lebih mulia bertolak dari hukum lex talionis dalam Matius 5, 38, 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata padamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amsal 24 ayat 29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan berkata seperti itu. Jadi di sini kita belajar satu hal dari Daud. Jangan balas jahat dengan jahat. Biarkanlah murka Allah yang bekerja.